wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk itu, perkenalkan saya Julia JJ Tandalele dengan NIM 022014256062 dari jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan. Prodi PPKN Universitas Negeri Gorontalo. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Ilmu Negara dengan dosen pengampu Bapak Saleh Alhamid SIP MA. Dan pada kesempatan kali ini, saya dari kelompok 3 yang akan membahas terkait materi yang berjudul Fungsi dan Peran Ilmu Negara. Jangan lupa disimak sampai akhir videonya. Kita masuk dengan pembahasan materi dengan judul pembahasan yaitu peran dan fungsi negara. Pada sub pertama yaitu peran dan fungsi negara. Jadi, negara itu berperan sebagai organisasi yang mengatur kehidupan masyarakat, menjaga ketertiban, melindungi warga negara, menegakkan hukum, serta mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat. Pada sub kedua, ada pendapat dari John Locke. Menurut John Locke, fungsi negara dibagi menjadi 3, yaitu fungsi legislatif, yang mana membuat undang-undang, yang kedua eksekutif, yaitu melaksanakan undang-undang, dan yang ketiga yaitu federatif, yang mana mengurus hubungan luar negeri serta pertahanan negara. Kita lanjut pada sub ketiga, yaitu Montesquieu, yang mana Montesquieu mengemukakan teori trias politik, yaitu pembagian kekuasaan negara menjadi legislatif, membuat undang-undang, eksekutif menjalankan undang-undang, dan yudikatif mengadili pelanggaran hukum, agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Kita masuk pada sub ketiga, yaitu Van Vollenhoven. Van Vollenhoven membagi fungsi negara menjadi 4, yaitu regeling, yang mana membuat peraturan, Bestur, yang mana menyelenggarakan pemerintah, Rechtspraak, yaitu mengadili perkara, dan politik, yaitu menjaga ketertiban serta keamanan masyarakat. Kita lanjut pada yang keempat, yaitu Franz J. Goodenough, yang mana menurut Franz J. Goodenough, fungsi negara itu terbagi atas 2 bagian, yaitu policy making, yang mana menentukan kebijakan negara, polisi eksekutif, yang mana melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Kita lanjut pada tujuan negara. Jadi, tujuan negara pada dasarnya adalah menciptakan kehidupan yang aman, tertib, adil, dan sejahtera, sehingga kebutuhan serta kepentingan masyarakat itu dapat terpenuhi. Kita lanjut pada pendapat dari Lord Sang, yaitu berpendapat bahwa tujuan negara adalah membentuk negara yang kuat dan menegakkan hukum secara tegas agar tercipta ketertiban serta kekuasaan yang stabil. Lanjut pada pendapat Sarjana Muslim. Menurut Sarjana Muslim, tujuan negara adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat, serta menegakkan keadilan, menjaga ketertiban, serta menjalankan nilai-nilai moral, agama dalam kehidupan bernegara. Kita masuk pada pendapat Niccolo Machiavelli. Machiavelli berpendapat bahwa tujuan negara adalah mempertahankan kekuasaan, menjaga keamanan negara, dan menjamin stabilitas pemerintahan dari berbagai ancaman. Masuk ke pendapat Date Alighieri. Menurut Date Alighieri, tujuan negara adalah menciptakan perdamaian dunia, sehingga manusia dapat hidup dengan aman, tertib, dan juga berkembang secara optimal. Masuk pada pendapat Immanuel Kant. Jadi, Immanuel Kant menyatakan bahwa tujuan negara itu adalah menegakkan hukum dan menjamin suatu kebebasan dalam hak setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, itulah
Menurut subpokok dari fungsi dan peran ilmu negara, kita masuk pada kesimpulan dari fungsi dan juga peran ilmu negara yang mana mengatur, melindungi, menyejahterakan masyarakat. Jadi, para ahli memiliki suatu pandangan yang berbeda mengenai fungsi dan juga tujuan negara. Dan tetapi pada dasarnya semuanya itu bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, serta keamanan dan juga kesejahteraan bagi seluruh warga negara. Sekian dari presentasi dengan judul materi yaitu fungsi dan peran ilmu negara. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.